Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pada kali ini saya Denisha Putri akan memaparkan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa dinasti Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah berawal dari wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun pada masa pemerintahannya itu banyak kekacauan yang terjadi. Muawiyah termasuk orang yang mendesak agar pembunuh Utsman segera ditemukan, hingga terjadilah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin. Lalu lahirlah kesepakatan atau takim, dan hal ini juga malah membuat terpecahnya beberapa kubu seperti Khawarij, Syiah, Mawali, dan juga Muawiyah. Tak lama dari peristiwa tersebut, Khalifah Ali pun wafat dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Namun untuk menyelesaikan perseteruan antara kubu yang masih berlanjut, akhirnya Hasan memilih menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah. Dan inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah dengan pemimpin pertamanya Muawiyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah berawal dari wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Dinasti Umayyah beroperasi selama 91 tahun dan memiliki 14 khalifah. Dinasti Umayyah beroperasi selama 91 tahun dan memiliki 14 khalifah. Di antara 14 khalifah tersebut, ada 5 khalifah yang terbaik atau yang terkenal di masanya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, dan juga Hisham bin Abdul Malik. Di antara 14 khalifah tersebut, pada 5 khalifah tersebut, ada 3 khalifah yang memiliki kontribusi sebagai pemikir ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Pada 5 khalifah tersebut, ada 3 sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu menggabungkan warisan dari masa sebelumnya dengan inovasi baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun era Umayyah lebih dikenal dengan ekspansi militer dan politiknya, aspek ekonomi seperti pengelola Baitul Mal, reformasi moneter, dan pengembangan perdagangan juga menjadi bagian penting dari pemerintahan Muawiyah. Pada saat itu, pemikiran ekonomi Islam masih belum disusun secara teoritis dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini, melainkan masih berupa praktik-praktik yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan pragmatis seperti zakat, dan lain sebagainya. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemikiran Sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi ekonomi Islam itu mengalami perubahan yang signifikan pada masa Abdul Malik bin Marwan, yang mencerminkan upaya untuk memperkuat kekuatan negara dan memodernisasikan administrasi publik. Beberapa aspek utama ditandai dengan reformasi ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal moneter dan juga administrasi keuangan. Pencetakan koin Islam, penguatan Baitul Mal, dan reformasi pajak adalah beberapa contoh kebijakan penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Kekhalifahan Umayyah. Reformasi yang dilakukan Abdul Malik juga mencerminkan upayanya untuk memperkuat kontrol negara atas perekonomian dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kekayaan dan juga keadilan sosial. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi ekonomi Islam itu mengalami perubahan yang signifikan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu, Umar bin Abdul Aziz sangat fokus pada keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Melalui reformasi dalam sistem pajak, distribusi zakat, pengelolaan Baitul Mal, dan juga penegakan transparansi, Umar bin Abdul Aziz menciptakan iklim ekonomi yang lebih adil dan stabil. Pemerintahannya yang singkat diingat sebagai masa kejayaan di mana menjadi prioritas utama. Umar bin Abdul Aziz menjadi contoh ideal bagi banyak pemimpin Muslim dalam hal pemerintahan yang adil dan juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Umar bin Abdul Aziz. Kemunduran dinasti Umayyah.
Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan oleh kombinasi faktor dari internal dan juga eksternal, termasuk ketidakpuasan sosial, ketidakstabilan politik, perpecahan sektarian, kelemahan militer, dan juga kritik terhadap gaya hidup elit penguasa. Lalu adanya gerakan Abbasiyah yang memanfaatkan ketidakpuasan ini dan berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui pemberontakan yang terorganisir. Runtuhnya Umayyah membuka jalan bagi berdirinya dinasti Abbasiyah, yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan Islam yang awalnya dari Damaskus ke Baghdad, menciptakan era baru dalam sejarah Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.